Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irmayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sekarang ini Bu Irmayani lagi sibuk apa nih? Lagi persiapan buat soal semester untuk kelas 3, Coach. Ya, Ibu Irmayani, jadi sebentar lagi nih kita akan melakukan coaching. Jadi perlu kami sampaikan Bu Irmayani bahwa coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya. Kemudian menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu Irmayani bersedia? Bersedia, Coach. Oke. Selama sesi coaching ini, saya akan berkomitmen dan mendukung dan siap mendengarkan apa yang Ibu Irmayani ya sampaikan dan akan bertanya untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu Irmayani. Apakah Ibu Irmayani siap? Siap, Coach. Oke. Dari akhir sesi coaching ini, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Irmayani? Sesi coaching ini agar persiapan ujian semester untuk kelas 3, Coach, berlangsung sesuai tepat waktu dan mengumpulkan soal mata pelajaran IPS sesuai dengan waktunya, Coach. Oke. Kalau bisa lebih spesifik, ini untuk ujian sekolah atau bagaimana Ibu Irmayani? Lebih spesifiknya, Coach, agar pelaksana ujian sekolah ini berjalan lancar, memenuhi prokes, dan anak-anak hadir semua untuk mengikuti ujian sekolah untuk kelas 9, Coach. Oke. Jadi tadi disampaikan untuk ujian sekolah ya. Jadi kira-kira ini apakah ini realistis ya, Ibu Irmayani? Sangat realistis, Coach, karena anak-anak ini harus mempersiapkan dirinya secara matang dan mengikuti ujian secara tatap muka langsung di sekolah, jadi harus memenuhi prokes di sekolah, Coach. Kalau ujian sekolah berarti ini bisa dijangkau ya? Bisa dijangkau. Oke. Nah, kalau sekarang ini kondisinya bagaimana Ibu Irmayani? Yang Ibu Irmayani lihat di sekolahnya kondisi saat ini dalam hal pembuatan soal atau mempersiapkan soal-soal Ibu Irmayani. Bagaimana kondisinya saat ini? Kondisinya saat ini alhamdulillah berjalan lancar. Kami sudah mengadakan rapat bersama rekan-rekan guru, Coach, dan intinya dilaksanakan di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Jadi semua bersedia dalam waktu dekat ini, semuanya mempersiapkan soal, dan peserta ujian sudah siap dan panitia sudah siap untuk melaksanakan tugasnya secara lancar dan aman, Coach. Oke. Nah, kalau tadi sudah ada kesiapan, ada yang belum siap juga. Kira-kira penyebabnya apa penyebabnya nih Bu Irma ini? Kendalanya atau penyebabnya, Coach, ini kan harusnya persiapannya sekitar 1 bulan, tapi karena masa pandemi seperti ini dan menghadapi bulan Ramadan, jadi yang tadi awalnya itu sekitar 1 bulan menjadi 1 minggu, Coach. Oh ya, oke. Terus apa yang diharapkan oleh Ibu Irmayani nih dalam hal persiapan coaching ini atau persiapan ujian sekolah ini? Persiapan ujian sekolah yang saya harapkan, Coach, adalah pelaksanaannya sesuai tepat waktu, masing-masing peserta siap juga hadir tepat waktu, soal-soal sudah siap, dan ruangan dan panitia dengan peserta ujian kondusif, mematuhi
protokol kesehatan, memakai masker, dan persediaan cuci tangan harus siap di depan kelas. Seperti berarti itu. kalau saya tidak salah dengar ini ada prokesnya ya, perlu protokol Iya, kesehatan. Oke, seperti itu. good. Ya. Kira-kira langkah yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan ini sudah dipersiapkan oleh Bu Irmayani seperti apa saja? Langkah-langkahnya sesuai kesepakatan kami, pengumpulan soal minimal harus selesai dalam minggu ini, penggandaannya sudah siap, perangkat elektronik di ruang rutin sudah siap melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas kami dan fungsi dan tugas kami yang ada pada SK, Coach. Ya, jadi tadi saya kalau tidak salah dengar ada sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh panitianya ya, Bu Irmayani. Iya, begitu, Coach. Oke. Terus apa yang sumber daya yang diperlukan ini dalam mempersiapkan soal-soalnya ini? Sumber daya yang dipersiapkan ya adalah ya sumber daya dari guru itu sendiri, Coach. Kesiapan peserta didik dan kesiapan para guru untuk membagi soal, memperbanyak soal. Kemudian anak-anak juga harus diawasi. Jangan sampai mereka tidak memakai masker pada saat pelaksanaan di hari H. Oke, jadi persiapannya sudah cukup, kemudian sumber daya sudah ada yang diperlukannya. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, dampaknya seperti apa, Bu Irmayani? Dampaknya ya sangat berarti bagi kami ya, Coach. Karena ini kan anak-anak, ya namanya juga anak-anak, harus diperingatkan bahwa berdampak bagi kesehatan mereka. Kemudian ketika masa pandemi ini ya mereka berjalan ulangannya dengan baik dan lancar, berarti sekolah kami tetap melaksanakan tatap muka terbatas. Jadi sangat berdampak bagi kelangsungan proses tatap muka terbatas di sekolah, Coach. Oke. Ya. Nah, saat ini apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Irmayani ini, atau kekuatan apa yang perlu dimiliki nih sehingga persiapan US ini bisa berjalan dengan yang diharapkan oleh Ibu Irmayani? Kekuatan yang saya miliki, Coach, ya sesuai dengan mata pelajaran saya mengampu mata pelajaran PS, jadi saya harus membuat soal, kisi-kisi PS, kemudian seperti juga teman-teman yang lain. Kemudian SK kami yang sudah dibuatkan itu sesuai dengan kapasitas kami sebagai fungsinya. Jadi ada yang bertugas sebagai panitia, konsumsi di lapangan, kemudian hari-hari ada yang menjaga siapa-siapa yang bertugas seperti itu, Coach. Terus sekarang kalau tadi dikatakan bahwa kondisinya sudah mulai baik ya, kira-kira kalau saya berikan skala ini Ibu Irmayani, semangatnya atau suasana semangatnya kira-kira di angka berapa ini dari 0 sampai 10? Di angka 8, Coach. Oh, angka 8 ya? Ya, Coach. Oke. Terus kelemahan daripada yang tadi Ibu Irmayani sampaikan bahwa kadang-kadang siswa juga melupakan ini protokol kesehatan. Ya. Apakah ini yang perlu diperkuat, Ibu Irmayani? Perlu diperkuat, Coach, karena kan anak-anak kan dalam ruangan tetap dibatasi pesertanya. Meskipun dibatasi pesertanya, tetap harus mematuhi prokes karena di masa pandemi ini anak-anak biasanya cenderung tidak bisa diam di tempat, Coach, aktif. Jadi minimal pengawasnya itu dalam ruangan ada 2 orang. Ya. Selain dukungan daripada kepala sekolah, guru-guru, kira-kira ada enggak dukungan dari eksternal atau ada peluang mendapat dukungan dari
luar lingkungan sekolah atau ya di luar lingkungan sekolah, Ibu Romayani? Pihak dari luar itu ya masyarakat sekitar sekolah, orang tua siswa, kemudian perangkat guru dan komite sekolah sangat mendukung pelaksanaan ujian sekolah ini, Coach. Ya. Nah, ketika dia sudah mendukung, kira-kira ada menurut Ibu Romayani, apakah ada tantangan dari pihak luar ini dalam mendukung program yang dijalankan di sekolah? Tantangannya, Coach, yang kita hadapi adalah ya yang dari masyarakat itu ya biasanya ada petugas datang dari dinas kesehatan, kemudian dari pihak kepolisian selalu mengawasi, selalu mengontrol apakah betul-betul di sekolah itu diterapkan prokes. Nah, yang menjadi strategi dari hal dari pihak-pihak luar ini, kira-kira strategi apa yang dipakai oleh pihak sekolah atau Ibu Romayani untuk memperkecil ini tantangan yang dihadapi? Yang kami lakukan, Coach, yaitu setiap kelas dibatasi pesertanya sesuai dengan aturan dari Diknas. Kemudian setiap peserta pengawas yang masuk dalam ruangan sebagai peserta ujian itu harus memakai masker, minimal memiliki hand sanitizer, atau sebelum masuk ruangan itu tangannya harus dicuci dulu. Kemudian mengatur jarak. Kemudian bagi yang kurang sehat ditunda dulu untuk hadir. Artinya tetap melaksanakan ujian tapi di hari yang lain, Coach. Oh ya, jadi ada remedial begitu, Irmayani ya? Bukan remedial, Coach. Dia susulan. Oh, susulan. Oh iya, ya, bukan bagus. remedial. Iya. Oke, Bu Irmayani, dari sesi kita tadi ini, sesi coaching ini, kira-kira yang menjadi kesimpulan dari Bu Irmayani ini apa yang bisa disimpulkan dalam sesi coaching kita kali ini? Menjadi kesimpulannya, setiap murid, guru masing-masing punya porsi dan kekuatan masing-masing, dan gunakanlah porsi dan kekuatan itu sebagai semangat untuk melaksanakan tugas sebagai guru dan siswa, Coach. Nah, apa action plan-nya nih dari ujian sekolah ini? Action plan selanjutnya ini, Coach, sudah ada persiapan, jadi mengatur ruangan dengan jarak satu baris itu 4 di depan, kemudian 5 ke belakang, kemudian menyiapkan hand sanitizer, minimal ada cuci tangan setiap depan ruangan, kemudian peserta ujian dan gurunya itu memakai masker. Oke, terima kasih Bu Irmayani atas sesi coaching kali ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita ataupun buat yang mendengarkan atau melihat coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Irmayani. Tetap semangat ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih Pak. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.